Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya teman-teman, ini ada debat seru ya antara Bung Adian Apitupulu melawan dua narasumber yaitu Ade Armando dan Hendar Sam ya teman-teman. Jadi di sini kan kita tahu ya, ketika Fufu Fafa itu muncul ya teman-teman, selalu ada yang mengatakan apa masalahnya, itu kan masa lalu. Nah, sementara menurut Adian ini bukan soal waktu, tetapi kontennya, isinya ya mau terjadinya kemarin, mau terjadinya hari ini, mau besok, tetapi kata-kata kasar, penghinaan sampai bawa-bawa fisik yang dituliskan di akun Fufu itu tetap harus dipermasalahkan dan tidak boleh ditoleransi. Kalau ditoleransi nanti terulang lagi di masa depan dan nilai-nilai itu bergeser ya teman-teman. Menurut Adian nih, nilai-nilai itu bergeser gitu teman-teman. Dan akan terjadi perdebatan seru nih teman-teman. Nah untuk lebih lengkapnya, coba kita simak videonya dulu bareng-bareng. Saya digugat oleh PDIP. Yang menggugat itu yang menandatanganinya adalah dua, Mas Hasto sama Yasona Lauli. Ya sebentar. Saya Bos, lu gini. Lu menyamakan kasus gugatan terhadap lu dengan kasusnya Haris Azhar. Apa bedanya? Apa bedanya ya? Apa bedanya? Itu gugatan, ini bukan gugatan. Dia itu, Roy Suryo, Haris Azhar dan sekian banyak teman-teman yang lain itu adalah korban represivitas negara melalui mekanisme hukum. Itu bahasa Anda. Bukan bahasa saya. Enggak, sama. Beda konteks. Di mana letak kesalahan Jokowi di situ? Beda konteksnya dan di mana ketika letak ada seorang Megawati subjek hukum gugat Haris Azhar. No. Beda. No, sama. Oh, Yang saya mau bilang adalah bahwa sama? Anda setuju nggak dengan gugatan 201 miliar ke saya? Bukan soal saya mau tanya ke Anda. Kalau saya mau tanya ke Anda gugatan orang per orang menggugat yang lain dan apa yang dialami Haris Azhar dan teman-teman yang lain itu hukum sama. Saya sampai dinyatakan bersalah bawa oleh pengacara personal lu. Dia bawa pengacara partai, tapi dia melawan pengacara negara. Dengar ya. Nilai-nilai nggak berubah. Lu ingin mengatakan ke gua di mana Adian di kasus 420 dalam forum ini toh? Wait, jadi kalau kasusnya Ade Armando itu maksud Bung Adian tuh dituntut partai PDI karena mencemarkan, kalau nggak salah mencemarkan nama baik ya, kalau tidak salah nama PDIP. Kalau Haris Azhar itu berseteru dengan Luhut. Nah ini yang dimaksud Adian pengacara negara, karena Pak Luhut adalah Menko teman-teman, itu maksudnya ya. Kita lanjut. Sebentar, dalam forum ini toh, oke. Kenapa lu cuma bilang Haris Azhar? Kenapa lu cuma bilang Haris Azhar? Lu tidak bicara kasus yang lain. Lah, yang ada di sini Haris Azhar. Diam. Gimana? Lu bahkan hujat itu orang-orang. Kapan gua rakyat itu? Lu bisa buktikan? Gak mau Maiman, posisi. Lu bisa buktikan itu? Hujatan gua? Iya, nanti. Buktikan bisa? Bisa. Ambil beritanya. Ya nanti gua ini. Ambil beritanya. Loh, bahwa gua itu ada bahwa gua menghujat. Bos, tidak. Enggak usah pakai diksi-diksi kok diksi? Iya kan? Lu yang menggunakan diksi. Lu enggak usah bisa-bisakan. Lu dari awal ngomong nilai-nilai harus konsisten. Lu bilang dia berubah dan lain sebagainya. Lu sendiri berubah. Lu yang bilang kenapa gua tidak bicara kasus lain? Karena contoh kita Haris Azhar, contoh kita Roy Suryo. Begini, bedanya kita, gua melihat rangkaian peristiwa dan kita mengambil sikap pergi dari Jokowi. Bedanya lu lihat rangkaian peristiwa dan bergabung ke sana. Oh no, nggak gitu. Itu yang membuat kita berbeda. Konteksnya apa yang gua omongin tadi, lu bisa jawab nggak? Apa yang lu bisa jawab nggak? Sekian peristiwa. Lu bisa jawab nggak? Kemudian hari di mana kita, oke, Pak Presiden, kita berbeda. Saya sekarang ada di sini. Yang berbeda sama lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu, lalu bilang lu bergabung ke sana. Ini bukan persoalan siapa, kenapa, tujuannya apa, nggak penting. Tapi setuju nggak kemudian kita menghina orang dengan bilang bijinya tinggal satu? Setuju nggak kita bilang homo? Kalau nggak setuju, jangan dong kita benar-benarkan tindakan itu untuk alasan apapun. Saya orang yang tidak bersetuju terhadap Prabowo sekian lama, tapi tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Tidak pernah. Saya mengkritik pelanggaran HAM-nya, ya pelanggaran HAM-nya. Saya mengkritik yang lainnya, itunya. Nah, saya mau bangsa ini kita bangun dengan cara berpikir yang tidak ada kebencian. Mungkin Ade Armando bisa bilang, silakan benci. Saya bilang tidak boleh benci. Berbeda tidak berarti membenci.
Nah, itu harus kita hormati. Itu loh. Banyak orang bilang, lu anti Prabowo. Iya, dalam konteks sejarah, saya harus berdiri dalam posisi itu. Tapi pernah nggak saya ngomong soal seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahwa kemudian kita melemparkan jokes satu dan yang lain, it's okay. Tapi jangan pernah menghina seperti itu. Bung Ardian, kita juga tidak setuju. Bukan, penghinaan terhadap homoseksual itu kita juga menolak. Bukan, kalau begitu jangan dibilang apa masalahnya, apa urgensinya, apa Prabowo tidak terganggu. Ini bukan persoalan Prabowo terganggu tidak terganggu. Bangsa ini terganggu ketika ada orang berucap seperti itu dan kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa. Percaya deh, lu biarkan akan terulang dalam berbagai bentuk yang lain. Dan saya tidak mau. Seberbeda-bedanya saya dengan Prabowo, seberbeda-bedanya saya dengan yang lain, saya tidak akan gunakan ucapan-ucapan seperti itu. Bisa periksa track record saya, tidak ada. Saya boleh. Ya, jadi memang kalau perihal Fufufafa ini jawaban dari mereka selalu Prabowo tidak terganggu, Prabowo tidak pernah memikirkan gitu-gitu ya teman-teman. Nah, di sini yang dimaksud Adian bukan perihal Pak Prabowo terganggu atau tidak, tetapi ini sudah kelewatan gitu apanya cacian-caciannya itu ya teman-teman. Harusnya itu tetap dipermasalahkan, tidak peduli kita ini pendukung siapa. Itu ya teman-teman yang coba ditekankan Adian. Beda dan siapapun. Ya kita beda-beda aja. Itu loh. Bahkan seringkali saya kutip, saya tidak setuju pendapatmu, tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Tapi bukan berarti kita menyetujui. Bos, ucapan itu memang benci gitu loh. Benci pada saat itu? Kita nggak bicara rentang waktu, brother. Jangan gini, jangan lu manipulasi dan katakan itu dulu. Ini bukan dulu atau sekarang, tidak. Tapi setuju nggak bahwa bahasa itu jangan diulang lagi ya? Setuju. Satu. Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu di luar koridor etik? Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu tidak punya nilai moral sekalipun? Setuju. Setuju. Sudah. Jangan cari pembenaran itu dulu. Jangan cari pembenaran. Prabowo-nya nggak apa-apa tuh. Jangan. Kita pakai nilai-nilai universal. Itu loh. Bos, lu bisa cek bagaimana sikap gua terhadap Prabowo dari dulu. Sama. Oke, bukan sama. Tapi sebentar. Tidak sama, karena lu sekarang tidak seperti itu, oke? Nah, enggak. Tapi sebentar. Gua tidak akan mau gunakan bahasa seperti itu. Enggak. Jadi ketika kemudian ada orang bilang begitu terhadap Prabowo sekalipun, gua terganggu loh. Enggak begitu. Kita beda. Tapi tunjukkan yang beda. Jangan hina apapun yang melekat pada dirinya. Jangan hina apapun yang melekat pada siapapun. Jangan. Tidak ada orang yang pernah meminta dan diberikan kesempatan untuk memilih. Itu loh. Jangan. Ya itu ya teman-teman. Jadi memang ini isu di netizen ya. Netizen tuh kalau teman-teman baca di netizen tuh mencurigai ya gitu teman-teman. Memang itu adalah orang penting karena kalau itu orang biasa konon katanya sudah bisa ditangkap ya karena mudah melacaknya begitu teman-teman. Jadi ya sudah lewat ya teman-teman, tetapi saya tidak tahu kenapa mereka lari pada isu Fufufafa ini karena ini video baru ya teman-teman. Setahu saya, tetapi entah kenapa mereka bisa kembali pada isu Fufufafa. Awalnya apa ya mungkin saya tidak tahu, tapi poin-poin perdebatannya kita tangkap. Perbedaan Adian berdiri di mana, Bung Hendarsan di mana, dan Bung Ade di mana, kita bisa melihat dengan jelas perdebatannya dan kita bisa tangkap poin daripada Adian, yaitu nilai itu tidak tergantung waktu. Penghinaan Fufufafa terhadap orang lain, mau itu kemarin, mau itu kemarin-kemarinnya lagi, bahkan mau itu hari ini, bahkan di masa yang akan datang, kalau dipakaikan nilai universal itu salah gitu ya teman-teman. Itu poin daripada Adian yang sangat bagus. Jadi jangan disebut Prabowo nggak apa-apa, terus Prabowo tidak ambil pusing. Nah seolah-olah sekarang penghinaan itu dimaklumi. Nah ini kan yang dimaksud Adian, nanti nilai-nilai kita bergeser jadi nilai penghinaan itu ke depan nggak apa-apa lah gitu. Jadi itu yang dimaksud Adian, janganlah nilai-nilai itu bergeser atau mungkin terdegradasi kali ya maksudnya. Ya sangat seru perdebatannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai.
Coba teman-teman beri pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.